Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Nilai wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa ya dalam kajian ilmu fikih. Ini setelah beberapa saat agak terhenti ya karena kondisi. Insya Allah di subuh hari ini kita mulai kembali ya, melanjutkan di pertemuan yang ke 45 ya kalau urut dari awal, yaitu masuk di pembahasan tentang sholat Jumat ya dari syarah atau matan Nabi Suja itu dengan dua syarahnya ya, Fathul Qorib dan At-Tadhib. Sebentar. Ya, faslun, satu pasal fi sholatil Jumu'ati, tentang sholat Jumat. Ya, kalau matannya ini yang di atas ya. Ya, langsung aja ke caranya. Wasyara itu wujubil Jumu'ati sabat asyain. Syarat-syarat wajibnya Jumat ada 7 perkara. Al-Islamu yaitu Islam, wal bulughu balik, wal aklu dan berakal. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil Jumu'ati minas sholawati. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat juga ya bagi selain Jumat dari sholat-sholat. Jadi 3 ini syarat umum ya, baik Jumat ataupun selain Jumat. Islam, balik, berakal. So, ini maksudnya adalah syarat syarat wajib. Jadi yang di sini kan syarat wajibnya gitu ya. Wal hurriyatu dan merdeka. Ya, artinya bukan seorang budak ya. Seorang budak tidak wajib Jumat. Wa dzukuratu dan laki-laki. Ya, artinya perempuan tidak di Jumat. Wasihatu, sehat ya, tidak sakit. Wal istiton. Ya, yaitu bermukim ya, ataupun berada di suatu kota ya, atau desa ya. Fala tajibul Jum'atu ala kafirin. Tidak wajib Jumat atas orang yang kafir ya. Asliin, asli ya, kafir asli.
Wasobiyin ya anak kecil yang belum balik, gak majnun, orang gila ya, tidak punya akal, warokik, hamba saya, ya wa unsa dan perempuan, wa maridin dan laki-laki, wa nahwihi yang semisalnya, wa musafirin dan musafir, ya yang sedang ada dalam perjalanan. Ya, saya sambil lihat apa namanya syarah tadhibnya ya, untuk dalil-dalilnya. Nah, dasar ya atau dalil dari wajibnya Jumat ini ya berdasarkan surat Al-Jumu'ah ya ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat dari hari Jumat ya fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kepada mengingat Allah. Wadarul bai'a dan tinggalkanlah perdagangan yadzalikum khairul lakum. Itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Juga berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 865 dan yang lainnya. Nabi Hurairah wa Bani Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar ya semoga Allah meridhai keduanya annahuma sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya mendengar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata ala di mimbar ya di atas kayu mimbar atau di atas tiang mimbar. Layan tahiyanna aqwamun an wadaihimul jumu'at. Ya Allah apa? Allah niscaya ia akan membinasakan atau akan binasa ya layan tahiyan akan berakhir ya akan binasa kaum-kaum ya karena mereka meninggalkan Jumat. Allah yatimanallahu ala kulubim atau Allah akan menutup hati-hati mereka summa layakunanna atau layakununna ya ini ada eh, asalnya ada waw ya jamaah dihilangkan layakununna minal ghafilin. Misalnya mereka termasuk orang-orang yang lalai ya. Wadaihim ayat tarkihim ya. Jadi makna wadihim itu adalah tarkihim meninggalkan. Mereka meninggalkan. Nah, kemudian yang syarat-syarat tadi, syarat wajibnya ya. Kalau yang lain-lainnya sudah jelas sebagaimana yang sudah dibahas ya sebelum-sebelumnya syarat bagi apa namanya Islam balik ya berakal. Nah, di sini dijelaskan ya al iqamah wa adamus safar. Yaitu bermukim tidak safar adalah ala syuruti salah satil ula
menunjukkan kepada syarat, tiga syarat. Yang pertama, mamarro fi awali kitab sholat, yang telah lalu dalam kitab dalam awal kitab sholat, ya. Wadalah alal arbaatil ukhra, dan menunjukkan kepada empat yang lainnya. Marwahu Daruqutni, ya, apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni, jilid 2 halaman 3, wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihil jum'atu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Ila mura'atan wa musafiron wa amdan wa maridon, kecuali perempuan, musafir, hamba saya, dan orang yang sakit. Tapi hadis yang memuat ada pengecualian bagi musafir ini sebenarnya dhaif, ya. Hadis yang ada mengecualikan yang musafir ini dhaif. Tetapi memang menunjukkan tidak wajibnya musafir itu bukan karena di sini, tapi bisa jadi dalil itu waktu haji wada, ya, ketika Rasul melaksanakan hari Arafah, melaksanakan khutbah di Arafah. Nah, khutbah di Arafah ini itu pada saat itu tidak diceritakan Rasul melaksanakan sholat Jumat. Padahal hari Arafahnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, ya, ketika ditanya oleh orang Yahudi tentang ayat al-yauma akmaltu lakum, ya. Kata Umar, kan aku tahu di mana turunnya ayat itu kapan. Dan Umar mengatakan bahwa ini turun di hari Jumat. Ya, dan berdasarkan hal ini, karena tidak diceritakan Rasul melaksanakan sholat Jumat, karena kalau Rasul melaksanakan sholat Jumat itu kan dihadiri banyak orang, pasti akan ada, gitu ya, yang memberitahukan apa yang dilakukan oleh Nabi di hari Arafah itu. Tapi nyatanya tidak ada, ya, sehingga dalil ini menunjukkan tidak wajib orang yang sedang musafir untuk melaksanakan Jumat. Kemudian dalil yang lain, wa inda Abi Daud, hadis nomor 1067, Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, al jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim. Ya, Jumat itu adalah hak, ya, yang wajib atas setiap muslim, fi jamaatin, dalam jamaah, ya, illa arbaatun, kecuali empat orang, ya, empat golongan. Abdun mamlukun, hamba yang dimiliki. Au imro'atun, atau perempuan. Au sobiyun, atau anak-anak yang belum balik. Au maridun, atau yang sakit. Nah, kalau hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, apa namanya, jadikan dasar, ya. Adapun yang ada kata musafirnya tadi itu tidak sahih. Ya, itu syarat-syarat wajibnya, ya. Sekarang kepada syarat sahnya, ya. Kita lihat di Fathul Qorib.
Wasyaro itu kalau di matanya disebut wasyaro itu fi'liha saja kan. Syaro itu fi'liha salah satu. Syarat melakukannya adalah tiga. Maksudnya eh, apa namanya wasyaro itu sehati. Sini ditambah kata sehati ya dalam syaratnya. Syarat sah mengerjakannya ada tiga. Ya, al-awalu yang pertama jadi langsung dikatakan antakunal baladu misron au qaryatan, yaitu negeri apa namanya negerinya adalah kota atau desa ya. Jadi orang-orang yang berkumpul di situ ya ada masjid yang bisa dijangkau misalnya oleh setiap orang yang ada di kota itu, di daerah itu ya. Wa liyakuna al-adadu arba'ina min ahli jumu'ah, dan hendaklah jumlahnya itu 40 dari orang yang layak untuk melakukan Jumat. Ya ini nanti ada perselisihan ya, apakah jumlah ini menjadi syarat atau tidak ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya merupakan ijtihad, dalam mazhab Syafi'i itu jadi syarat, tapi ini tidak disepakati. Wa an yakunal waktu bagian ya, waktunya itu tersisa, fa in horoja waktu au udimat, kalau keluar waktunya atau udimati syurut, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, suliat zuhron, maka sholat zuhur dilaksanakan sholat zuhur. Jadi al awal darul iqamah ya, tempat tinggal alat yastautinuha yang ditinggali al adadul mujmiun ya, sejumlah orang yang melakukan sholat Jumat. Sawaun fi dzalikal mudun fi dzalika al mudunul wal qura, sama saja baik itu kota atau desa. Alat itu takhadu watonan yang dijadikan tempat tinggal ataupun apa tanah airnya. Wa abbaral musannif an dzalika biqaulihi, dan penulis mengungkapkan dari hal itu dengan perkataannya antakunal baladu misron kanatil baladu au qaryatan, baik Misr atau Korea. Wasani, dan yang kedua an yakun adan fi jama'atil jumu'ah arba'ina rajulan, 40 orang min ahli jumu'ah wa humul mukallafuna dzukuru wal ahrar. Mereka adalah orang-orang mukallaf ya, laki-laki, sebagaimana sudah disebutkan dalam syarat wajib ya. Merdeka ya, berada di tempat tinggal bihaitsu la yaz'anun ya, di mana mereka tidak berpindah ya, tidak berpindah-pindah amma stautanuhu, dari tempat yang mereka tinggali ya, atau daerah yang mereka tinggali, sitaan baik itu pada musim dingin wala saifan ya, ataupun musim panas, ila lihajatin, kecuali karena suatu kebutuhan. Ya, jadi orang yang menetap ya di suatu tempat, tidak berpindah-pindah, tidak nomaden ya. Nanti kita lihat dalil-dalilnya ya di tadzhib. Wasalis, dari yang ketiga an yakunal waktu bagian, waktunya tersisa, bahwa waktu zuhri ya, jadi masih ada waktu. Fa istaratu an taqal jumu'atu kulluha fi waktin, dan disyaratkan untuk bisa dilakukan Jumat itu pada satu waktu. Ya, jadi maksudnya waktunya cukup ya untuk melakukan Jumat, baik khutbah dan juga sholatnya.
Falau daqa waktu zuhri, ya kalaulah sempit waktu zuhur anha darinya bi an lam yabqa minhum ma la yasa'ul ladzi la budda minhu fiha, ya dengan tidak tersisa darinya kecuali yang tidak cukup, ya la yasa'u tidak cukup, tidak memadai, ya untuk sesuatu yang harus dilakukan pada Jumat tersebut, ya yaitu min hutbataiha, ya dua khutbah wa rakaataiha dan dua rakaatnya itu. Jadi kalau tersisa cuma sebentar waktunya tidak akan cukup untuk melaksanakan khutbah dan sholat, ya. Suliat zuhron, maka dilakukan sholat zuhur. Karena memang khutbah itu rukun, ya harus harus dilakukan. Fa'in horojal waktu au dimati surut, kalau waktunya keluar dan tidak terpenuhi syarat jami waktu zuri yakinan secara yakin, auzona ataupun dugaan wahum fiha dan mereka ada padanya suliat zuhron, sholat laksanakan sholat zuhur binan alam apa ilamina, sekarang apa yang dilakukan darinya. Wafatati Jum'ah dan terlewat Jumat sawaun adraku min harokatan amla, sama saja mereka mendapati darinya satu rakaat ataupun tidak, walau syakkau fi huruji waktiha, kalau mereka ragu dalam keluarnya waktunya, wahum fiha dan mereka ada padanya atamuha Jum'atan ala sahih, ya mereka menyempurnakannya dengan Jumat yang menurut pendapat yang sahih. Ya. Ya, dalil-dalilnya terkait dengan mesti berada di suatu kota, ya atau desa. Di Anna, nah ini dalilnya kenapa ya harus berada di satu tempat yang mudah ya untuk diakses melakukan sholat. Di Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lam yusalluha illa kada, tidak melaksanakan sholat, ya, kecuali seperti ini. Wakanat qabailul A'rab, ya, dan kabilah-kabilah A'rab, orang-orang Arab gunung, mukimina haulal Madinah, mereka tinggal di sekitaran Madinah, wa makanu yusalluna, dan mereka tidak melaksanakan sholat, ya, wa ma amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ini, ya, jadi apa namanya, kewajibannya hanya bagi para penduduk kota saja, ya yang sebenarnya lebih kepada tadi, ya bisa mengakses mudah untuk melakukan sholat Jumat. Adapun orang-orang yang tinggal di pinggiran, ya pinggiran Madinah, nah, itu mereka tidak melakukan, ya karena memang sulit ya untuk menjangkaunya. Wal misru maka nafihi sukun qaimun, nah yang disebut dengan misr kota itu yang ada di dalamnya pasar, ya yang apa berdiri, ya yang terdapat pasar. Wa amirun, ya ada amirnya, pemimpinnya, wa qadin, dan juga ada qadi, ya hakim di dalamnya.
Wakilah ghairu dzalik ya, dan dikatakan juga selain daripada itu. Ya, jadi ini ijtihad ya dalam mazhab Syafi'i. Eh, tapi ini tidak disepakati ya karena apa namanya selama orang itu mampu ya untuk melakukannya dimanapun mereka berada ya karena nitob di dalam ayatnya itu kan umum ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman ya wahai orang beriman dan dia li sholati ya, seperti yang sudah kita baca ya. Jadi menghususkan ini kan tidak secara jelas langsung dari sabda Nabi ya, tapi hanya melihat kepada apa yang dilakukan ini belum terlalu kuat, belum terlalu jelas. Jadi kembali secara asal bahwa setiap orang beriman ya dimanapun mereka berada terkena perintah untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Apalagi di zaman kita sekarang sebetulnya tidak ada alasan ya ketika orang tinggal di manapun ya sekarang udah hampir semuanya itu apa terorganisir ya ada pemimpin gitu ya baik di kampung di kota ya dan apa kalaupun tidak ada masjid kan eh, tidak harus di masjid ya bisa dilakukan di tempat yang bisa sholat di sana ya jadi bisa dikembalikan kepada asal ya itu semua orang beriman terkena perintah untuk melaksanakan sholat Jumat yang sampai nanti jadi alasan tinggal di pelosok misalnya jauh padahal dia mampu ya dia merasa sulit gitu ya menyangka dia tidak wajib Jumat ya padahal secara asal semua orang beriman terkena perintah untuk melaksanakan sholat Jumat ya nah kemudian berikutnya yaitu jumlahnya itu 40 dari mana dasarnya nah, di sini dijelaskan wahumul ladzina tatawaffaru fihim syurutus sabiqah yaitu orang-orang yang layak ya untuk terkena kewajiban Jumat yang memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Wadala ala istiratil adat dan menunjukkan kepada syarat bilangan marwahu darukutni apa yang diriwayatkan oleh Darukutni wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu qala Madati sunnatu telah berlalu sunnah anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'ah bahwa pada setiap 40 dan lebih apa ke atas 40 ke atas 40 lebih ya Jumat ya ada Jumat Warwa Abu Dawud dan Abu Dawud meriwayatkan dan yang lainnya an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna awwala man jama'a bihim bahwa awal orang yang eh, maksudnya melakukan Jumat ya bersama mereka adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu wa kanu yaumaidin arba'in dan mereka pada hari itu berjumlah 40 orang. Ya, nah ini merupakan ijtihad di mazhab Syafi'i ya yang tidak sepakat, tidak ada perselisihan. Nah, kalau kita melihat kepada dalilnya ya, dalil yang di atas itu ini doib ya, dalil yang mados sunnah nafi kuli arba'in. Kalau kadalika Jumu'ah ya ini tidak kuat dalilnya ya, doib. Dan ini apa namanya perkataan Jabir ya, bukan sabda langsung dari Nabi.
Jadi belum kuat ya untuk dalil membatasi ini. Kemudian dalil yang kedua bahwa awal ya orang yang melakukan Jumat yang disebutkan jumlah mereka 40 ini tidak jelas menunjukkan bahwa ini adalah syarat. Jadi hanya menceritakan fakta saja peristiwa kejadian. Ketika itu jumlah mereka 40. Ya, tidak ada perkataan yang jelas di sini bahwa minimal harus 40. Nggak disebut begitu kan. Di sini hanya disebut bahwa ketika itu orang sholat jumlahnya 40. Tidak disebutkan bahwa harus minimal 40 gitu. Jadi ini juga tidak sorry ya dalil yang ini tidak jelas. Ya. Jadi jangan sampai nggak kurang 40 akhirnya merasa tidak wajib Jumat. Padahal kembalikan kepada asal tadi ya bahwa yang diseru di dalam ayat tadi itu umum ya. Di situ nggak disebut ya, jadi dalam ayat tidak disebut jelas minimal 40 atau dalam hadisnya. Ini juga sebetulnya untuk lebih kehati-hatian karena tidak mudah untuk orang itu menghindar dari kewajiban. Ya, jadi tidak mudah untuk menggugurkan kewajiban, apalagi dengan dalil yang kurang jelas sehingga kita memilih tidak disyaratkan harus 40 ya, bahkan kurang pun tetap gitu ya sah karena tadi tidak ada dalil yang kuat yang bisa dijadikan landasan karena ini ijtihad saja. Para ulama lain juga sama beristihad. Ya, ya, cuman ya kita terangkan bahwa dalam mazhab Syafi'i seperti itu dan kita melihat ya bagaimana istihad mereka, istihad para ulama lain ya. Kemudian ya kita berhak untuk mengikuti mana yang kita anggap lebih kuat. Ya jadi kita mengkaji ini bukan berarti terpaku ya di mazhab Syafi'i tidak, tapi kita pelajari dalam mazhab Syafi'i seperti apa, dalil-dalilnya apa ya. Kita terangkan aja apa adanya. Kalau misalnya ada kelemahan ya kita jelaskan. Begitu ya. Ya, jadi ini yang menurut sejauh ya apa yang saya pahami jadi tidak begitu kuat ya dalil yang melandasi syarat harus 40 ya. Padahal Jumat ini seperti ancaman tadi dalam hadis kan keras ancamannya. Ya, jadi tidak bisa mengurungkan kewajiban dengan dasar yang kurang kuat. Ya, jadi eh, walaupun kurang dari 40 ya tetap ya Jumatnya sah untuk bisa dilakukan. Nah, kan kembali ketika disebut fi jamaah tadi ya dalam jamaah yang namanya jamaah itu kan dua orang itu sudah masuk kategori berjamaah gitu ya. Nah, kemudian apa tadi wa'ad yakuna tapi memang sih kalau lebih banyak jumlah jamaahnya ya tentu lebih baik. Kalau yang namanya lebih baik ya itu lebih lebih baik ya tidak wajib. Ya artinya misalnya musola ya musuh sebetulnya musola di kita itu sebenarnya masjid. Istilah musola di kita karena kecil gitu ya disebut musola. Padahal dia adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat yaitu masjid bukan musola sebetulnya. Kalau musola itu di rumah ada ruangan khusus untuk sholat itu namanya musola di rumah. Kalau ini dibangun khusus untuk sholat ya ada
Imamnya di situ walaupun kecil, sebetulnya itu bukan musola, itu masjid. Ya, dan diwakafkan memang untuk masjid. Walaupun kecil, orang kan menyangka tidak boleh sholat Jumat karena tadi terpaku kepada jumlah 40, padahal dikurang dari 40 juga bisa dilakukan. Ya, dan sah ya Jumatnya itu. Tidak bisa menghindar. Nah, kalaupun misalnya kita mencari yang lebih banyak untuk ke Abdullah, ya itu silakan. Ya, misalnya nyari masjid yang besar, yang lebih banyak jamaahnya, ya itu silakan. Tapi dalam kondisi misalnya sulit, ya jauh, yang dekatnya nih kecil masjidnya, ya maka tidak mengapa tadi sah-sah saja gitu melakukan sholat Jumat di sana. Misalkan tadi ya rukun-rukunnya ya khutbahnya dilakukan berjamaah. Yang penting syaratnya berjamaah itu tadi nggak boleh sendiri. Sendiri nggak sah karena syaratnya harus berjamaah. Ya, jadi tersisa waktunya ya kalau keluar waktu atau tidak terpenuhi syarat dilakukan sholat zuhur ya. Ini sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah kami pernah sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumanan soripu kemudian kami beranjak walaysa lil hitani zillun nastadillu fihi dan pada dindingnya itu tidak ada naungan kami bisa bernaung padanya. Wa indahuma dan pada keduanya apa menurut riwayat keduanya maksudnya Bukhari Muslim An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ma kunna nukilu wala natagadda illa ba'dal jumu'ah. Ya, kami tidak melakukan qailulah. Nukilu itu qailulah, tidur siang. Kami tidak melakukan tidur siang, qailulah. Dan juga tidak makan siang, natagoda, ya, illa ba'dal Jumat, kecuali setelah Jumat. Biasanya kalau di hari-hari lain, Rasul qailulahnya sebelum zuhur tidur siangnya. Qailulah itu sunnah ya, jadi sunnah bahkan sudah ada penelitian secara kedokteran, kesehatan, itu sangat sangat bermanfaat untuk kesehatan, untuk membuat fresh lagi. Makanya di negeri-negeri non Muslim ya di Jepang di mana itu walaupun mereka kan Muslim tapi mengamalkan di tempat kerja bahkan anak-anak sekolah itu dibuat tempat-tempat eh, apa untuk di kursi-kursi itu untuk bisa ya dengan mudah melakukan tidur siang. Nah, kalau di kita yang mayoritas Muslim justru tidak mengamalkan ini, padahal orang Barat, non-Muslim, orang Jepang dan sebagainya itu mengamalkan karena sangat bermanfaat. Padahal ini sunnah Nabi untuk melakukan qailullah itu. Ada perintahnya ya, qailullah lah kalian karena setan tidak melakukan qailullah. Sangat bermanfaat tidur siang walaupun tidak harus lama, sebentar ya, misalnya ya sejam gitu. Tidak harus lama, maksimal sejam. Jadi ketika bangun itu tidur siang ya, bangun itu jadi fresh lagi gitu kan si otak itu. Nah, kalau hari Jumat itu biasa setelah Jumat karena memang untuk Jumat ini dianjurkan untuk tabkir ya lebih awal ke masjid ibadah. Ya, jadi tidak qailullah dulu, nanti qailulahnya dipindah jadi setelah Jumat.
Ya, saya dulu pernah menulis tentang masalah qairullah ini. Dan dia bahas tentang hadis-hadis dan juga ada penelitian-penelitian ilmuwan ya di zaman sekarang tentang manfaatnya. Nukilu minal qairullah wa hiya naum wasatan nahar. Ya. Tidur di tengah siang lil istirahat untuk istirahat. Dalil dari hadis ini, dalam hadis ini, dua hadis ini menunjukkan ala anal jumu'ata bahwa Jumat itu makanat tusalla illa waktu zuhri. Ya tidak dilakukan apa sholat Jumat ini kecuali pada waktu zuhur. Bal fi awali bahkan di awalnya. Ya, ini kan dengan perkataan Salamah bin Aqwa ya mengatakan di dindingnya tidak ada naungan yang menaungi kita. Maksudnya kan panas, gitu. Jadi dalam kondisi ketika masih panas. Ya, jadi kalau kondisinya masih panas berarti ini awal waktu zuhur ya. Karena kalau sudah mendekati asar kan sudah tidak panas, tidak tidak disebut ada harus bernaung ya, ada bapak berteduh. Berteduh ini kan bisa dari panas, bisa dari hujan. Kali memungkinkan di sini betul dari panas. Jadi yang jelas tadi patokannya selama masih tersisa waktu untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya kalau keluar waktunya ya ya tentu itu berarti kodok ya jadi keluar waktu. Maka mengkodok itu ya dengan sholat zuhur karena tidak bisa sholat Jumat sendiri. Dan sebagai penggantinya ya sebagai penggantinya sholat zuhur. Ya, nah itu kemudian berikutnya wajibnya ya faro itu kewajibannya. Yang wajib ya dalam sholat Jumat. Faro itu dan kewajibannya. Wa minhum man abaru anha bisyurut. Di antaranya ada yang mengungkapkannya dengan syarat-syarat. Salah ada tiga ahaduha. Yang pertama wasaniha dan yang kedua ya khutbatani dua khutbah yakumul khotibu fihima wa yajlisu bainahuma. Khotib bangun pada keduanya berdiri ya pada keduanya wa yajlisu bainahu dan duduk di antara dua khutbah. Kalau mutawali berkata biqadri tumanina baina sajadatain. Ya dengan ukuran tumanina di antara dua sujud. Walau aja ja'anil qiyami wa khotaba qaidan kalau dia tidak mampu untuk berdiri dan khutbah duduk au mutajian ataupun berbaring sah ya. Wajah iktidau bihi dan boleh bermakmum kepadanya. Walau ma'al jahli bihali walaupun disertai dengan ketidaktahuan dengan kondisinya. Wa itu khotoba qaidan di mana ia berkhutbah dalam keadaan duduk fa sholat bainal khutbataini memisahkan di antara dua khutbah bisaktatin dengan diam labintijain tidak dengan berbaring. Ya, jadi gimana kalau khutbahnya duduk tidak bisa berdiri? Kalau khutbahnya berdiri kan dipisah dengan duduk di antara dua khutbah itu. Tapi kalau khutbahnya duduk gimana? Apakah dengan berbaring? Di sini dikatakan tidak, tapi dengan diam saja.
tidak dengan berbaring gitu ya. Wa arkanul hutbatain dan rukun dua hutbah itu omsa ada 5 ya hamdulillah ta'ala memuji Allah ta'ala kemudian sholawat atas Rasulullah SAW. Nah ini sebenarnya tidak disepakati ya ijtihad dari mazhab Syafi'i. Walabduhuma muta'ayyin dan lafadznya itu tertentu. Eh, Sumal wasiatu bitakwa kemudian mewasiatkan takwa wala ta'in lafzuha ala sahih dan tidak tertentu lafadznya menurut pendapat yang sahih wa qiraatu ayatin fi ihdahima membaca ayat pada salah satu dari keduanya maksudnya dari kedua khutbah itu wa du'a lil mu'minina wal mu'minat berdoa untuk orang beriman dan laki-laki dan perempuan fil khutbati saniyah pada khutbah yang kedua. Wa isyaratu an yusmi al khotibu arkanal khutbati. Disyaratkan khotib memperdengarkan rukun khutbah di arba'ina untuk 40 orang tan akidu bihimul jum'ah yang laksanakan bersama mereka Jumat wa istaratul mualatu baina kalimatil khutbati wa bain khutbatain. Disyaratkan mualat ya bersambung, menyambung ya tidak ada jeda antara kalimat-kalimat khutbah di antara dua khutbah falau farraqa baina kalimat ya kalaulah memotong ya di antara kalimat-kalimatnya walau biudrin meskipun dengan udur batalat maka ia batal. Wa isyaratu fihima saturul aurah disyaratkan padanya menutup aurat wa taharatul hadas suci dari hadas wal habas dan najis fi taubin wa badinin wa makan pada baju, badan dan tempat. Wasalis dan yang ketiga min faraidil Jum'ah antusola bidami awali ya dilakukan sholat buat rokaatain via jamaah tan akidu bihimul Jum'ah yang terlaksana dengan mereka Jumat. Jadi ya memang ini syarat harus berjamaah ya. Wa istaratu wuku hadis sholat ba'dal hutbatain dan disyaratkan dilakukannya sholat ini setelah khutbah. Jadi khutbah dulu, 2 khutbah dulu, baru kemudian sholat Jumat. Bihilafi sholatil id berbeda dengan sholat id fa innaha qoblal hutbatain. Sungguhnya ia sebelum 2 khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah ya kalau dalam sholat id. Ya, kita lihat dalilnya. Nah, banyak nggak loadingnya. Kita lihat di buku aja. Dalil wajibnya ya yang pertama tadi 2 khutbah dipisah dengan duduk yaitu sebagaimana dalam Sahih Bukhari ya banyak loading ya sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim. Ani bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya semoga Allah meridhoinya. Qala dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu qaiman khutbah dalam keadaan berdiri sumayak udu kemudian duduk sumayakum kemudian berdiri kama taf'alun al-an sebagaimana kalian melakukannya sekarang.
Kalau ini disepakati memang Jumat itu harus dengan dua khutbah ya, dipisah dengan duduk. Ya, itu dalilnya ya diantaranya ya dalil apa khutbah dua rakaat apa dua kali khutbah maaf. Dipisah dengan ada pemisahnya. Ya, kemudian sholat dua rakaat ya. Yang ketiga ya kewajiban yang apa yang kedua yaitu berdasarkan ijma ya. Lil ijma walima rawahun Nasai dan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Nasai ya dan yang lainnya an Umar radhiyallahu anhu qala salatul jumu'ati rakaatan. Ya, salat Jumat itu dua rakaat ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fi jamaah dalam jamaah. Ya hadisnya ya dalilnya li'annaha eh, lam tusalla ya tidak dilakukan sholat Jumat ini fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada zaman Nabi wal khulafa rasyidin illa kadzalik kecuali seperti itu. Walima rawahu Abu Dawud dan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al jumu'atu hakun wajib ala kulli muslimin fi jamaah tadi yang hadis yang sudah kita baca sebelumnya itu kan ada lafaz fi jamaah gitu ya dalam jamaah. Jadi jelas ini menunjukkan wajibnya berjamaah sholat Jumat itu di dalam nasnya ada dalam hadisnya ya. Nah itu kemudian ini sudah selesai tentang kewajibannya ya. Berikutnya tentang sunnahnya. Kita selesaikan aja ya tentang Jumat. Wayhatuha dan hayatnya maksudnya sunnahnya. Sabaqa makna hayah. Tak terdahulu makna hayah ya rabau hisalin ada empat perkara. Ahaduha yang pertama al-ghuslu liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa. Mandi ya bagi yang menginginkan hadir dari laki-laki atau perempuan. Hurin au abdin ya. Mereka ataupun hamba sahaya mukimin au musafir. Waktu ghusliha minal fajri tsani dan waktu mandinya dari fajar yang kedua. Misalnya salat subuh ya, waktu salat subuh. Wa takribuhu min dhahabihi dan mendekatkannya dari perginya Abdul lebih utama. Jadi maksudnya mandinya lebih akhir mendekati sholat itu lebih utama. Fa'in ajaza an ghusliha tayammama biniyatil ghuslilaha. Jika tidak mampu untuk mandi ya makanya bertayamum dengan niat mandi padanya. Ya dalilnya ya di At-Tadhib diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu rajulun yaumul jumu'ah ya tidaklah ya tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat wa yatataharu mastata'a min tuhrin dan bersuci apa yang ia mampu untuk bersuci wa yudahinu min duhnihi dan memakai minyak ya parfum minyak wangi wa ya masuk min tibi baiti atau
mengusap ya dari apa ya maksudnya memakai pakaian dari rumahnya jadi yang baik ya summa rujuk fala yufariqu baina ini kemudian keluar dan tidak memecah belah di antara dua orang ya tidak mendomba summa yusolli ma kutiba lahu kemudian sholat yang ditulis baginya maksudnya eh, sholat intidhar ya sebelum Jumat. Sumaya ayun situ kemudian diam ida takalama imam bila imam berbicara maksudnya berkhutbah ila ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra kecuali akan diampuni ya baginya antara Jumat dan Jumat yang lainnya. Kan dari satu Jumat ke Jumat lain itu adalah jadi kifarat penghapus dosa ya. Nah, tadi itu mandi sebenarnya ini hadis-hadisnya langsung digabungkan ya antara mandi dan apa yang berikutnya itu membersihkan badan ya, memakai pakaian yang putih. Ini yang kedua ya tanziful jasad membersihkan badan bi izalati rihil karihi minhu ya dengan menghilangkan aroma yang ya tidak baik ya aroma yang buruk darinya kasunanin seperti bau badan atau mayuziluhu min martakin ya atau mirtakin bisa dibaca martakin atau mirtakin wanawi dan yang semacamnya ya jadi dia berusaha untuk menghilangkannya misalnya dengan tawas ya jadi pada intinya harus berusaha ya bukan wajib sih tapi ini kan sunnahnya ya itu sunnahnya menghilangkan bau badan karena memang mau berkumpul dengan orang ya banyak orang gitu kan jangan sampai mengganggu gitu mengganggu kenyamanan orang lain wasalis dan yang ketiga lubsu siabil bid maka pakaian putih fainah abdul siab karena dia adalah sebaik-baik pakaian warabi yang keempat akhdhu zufri intola motong kuku jika panjang wasyari dan rambut kadalik bayan tipu ibtahu ibtahu ya mencukur apa bulu ketiaknya wa khusus syari bahu memotong kumis ya kumisnya syarif wa yahliku tahu memotong bulu kemaluan ya kemaluannya anah ya anah itu bulu kemaluan wa tatayyub pakai parfum yakwami bi ahsani ma wajada minhu dengan yang terbaik yang ia dapatkan wa yustahabul insot dan dianjurkan untuk diam bahwa sukut malis kok dia diam disertai dengan memperhatikan ya fi waktu khutbah pada waktu khutbah wa istasna minal insot umurun madkuratun fil mutawalat jadi kecualikan dari diam itu perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang ya pembahasannya minha diantaranya indaru a'ma an yaqwa fi birin ya memperingatkan orang yang buta ya untuk terjatuh ke sumur misalnya waktu kita dengar ada khutbah Jumat lihat orang buta lagi jalan mau atau hampir terjatuh ke sumur ya maka dengan itu kita memberitahukan orang buta tersebut agar jangan melangkah gitu untuk mengecualian ya karena memang darurat ya menyelamatkan orang ini menunjukkan bahwa syariat itu kan menjaga nyawa ya hifdzun nafsi
Ya, atau memperingatkan orang yang ada kalajengking sedang merayap kepadanya. Waman dabba ilaihi aqrabun masalan. Misalnya ada kalajengking merayap ya ke dia, itu memperingatkan, mengingatkan dia. Itu boleh, karena itu menghindarkan bahaya. Waman daholal masjid wal imam yatub sholat rakaatain ya. Siapa yang masuk masjid, imamnya sedang khutbah, ya maka dia sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian duduk, wa ta'bir musonib bidahola ya. Pengungkapan musonib, penulis dengan kata dahola yubhi memberi pemahaman anal hadir layun sihu sholat rakaatain. Orang yang hadir tidak memulai sholat 2 rakaat ya. Kalau yang sudah hadir itu. Kalau yang baru datang ya sholat 2 rakaat. Ya, sholat tahiyatul masjid ya. Sawan sholat sunat al-jum'ah. Sama saja apakah dia sholat sunat Jumat atau tidak. Wala yadharu min hadzal mafhum, tidak nampak dari mafhum ini anna fi'luhuma haram fi'luhuma haramun aw makruh. Haram atau makruh. Laki dan Nawawi fi syarhil muhadzab, tapi Imam Nawawi dalam syarah muhadzab sharaha bil hurmah ya. Jelas menyatakan keharamannya wa naqala ijma' 'alaiha anil Mawardi, dan menukil ijma atasnya dari Mawardi. Ya, Mawardi punya kitab yang bagus, paling bagus yang besarnya itu Al-Hawil Kabir ya, dalam madhab Syafi'i ya, di mana beliau mensyarah Mukhtasar Al-Muzani ya. Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kalau tidak baru masuk, ya sudah ada di dalam masjid, tidak disyariatkan untuk sholat ketika imam khutbah ya, mendengarkan. Kalau baru datang, baru gitu ya. Ya, kemudian dari dalilnya ya tadi tentang mandi. Nah, untuk mandi itu sebenarnya diperselisihkan, tidak sepakat. Kalau menurut mayoritas ulama memang hukumnya sunnah. Karena ada hadis yang menyebut ya afdol gitu ya, lebih utama. Tapi ada sebagian ulama yang menilainya wajib. Seperti Zohiriyah ya. Dan yang lainnya. Karena memang dalam hadisnya kan Guslu yaumil jumu'ati wajibun likuli muslim. Likuli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat. Nah itu redaksi yang digunakan hadis itu dengan redaksi wajib. Walaupun sebetulnya istilah wajib yang diungkap dalam hadis ya belum menunjukkan makna secara istilah, karena istilah bahwa wajib itu harus dikerjakan ya kalau bisa mendapat pahala, kalau tinggalkan berdosa, itu kan istilah baru ya dalam ilmu ushul fikih, dalam ilmu fikih ya untuk memahami hukum. Tapi secara bahasa ya yang terdapat dalam syariat kan belum menunjukkan secara makna istilah. Wajib itu hanya apa namanya istilahnya kuat gitu, harus dilaksanakannya. Nah, makanya mayoritas itu tidak menilai wajib mandi itu, karena satu wajib di situ belum belum tentu menunjukkan wajib, dan juga ada yang memalingkan dari wajibnya ya, yaitu hadis yang mengatakan jadi kalau mandi fabiha wa nikmat kan itu lebih baik. Ketika dikatakan lebih baik berarti tidak wajib. Tapi ada juga ulama yang mewajibkannya. Ya, itu silakan memilih bahwa apakah mandi Jumat itu wajib ataukah sunnah. Ya, ya maka untuk keluar dari perbedaan ya kita mandi saja. Mandi ya, apalagi dulu orang-orang yang sulitan air, yang kehidupannya tidak semudah sekarang ya. Mungkin mereka hanya mandinya pas mau Jumatan aja kan gitu, minggu sekali. Ya kalau di kita kan udah biasa tiap hari mandi, tidak sulit. Ya justru kalaupun bagi yang mengatakan sunnah ya juga lebih baik ya. Kemudian juga akan berpengaruh nanti untuk kenyamanan orang ya, tidak mengganggu dengan bau ya. Makanya dengan mandi itu kan kita juga
menghilangkan bau badan ya dan sebagainya. Ya, nah kemudian apa namanya tadi sudah ya hadis yang mandi dan memakai wangian. Nah, kemudian memakai baju putih ya itu dalam Musnad Ahmad. Wala bisa min ahsani siyabihi memakai pakaian terbaik. Wahtirat albid. Nah, jadi yang disebutkan itu pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu yang bagaimana? Nah, ini menggabungkan dengan hadis lain yang ada di Tirmidzi dan yang lainnya. Dipilihlah albidu ya yang putih berdasarkan hadis pada Tirmidzi dan yang lainnya ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah dari pakaian kalian yang putih fa inna min khairi siyabikum. Karena itu adalah yang terbaik ya pakaian kalian wa kafinu fiha mautakum. Dan kapankanlah pada baju pakaian putih itu orang yang meninggal di antara kalian. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya bahwa Nabi SAW yukallimu azzafirahu memotong kukunya wa yakusu saribahu yaumal jumati. Memotong kumisnya pada hari Jumat. Nah, ini disunahkan. Ya, kemudian untuk diam itu bagaimana riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumil jum'ah apabila kamu mengatakan kepada sahabatmu ya temanmu atau yang ada di sampingmu pada hari Jumat ansit diam wal imam yahtub sedangkan imam sedang berkhutbah faqad lagauta kamu telah berbuat sia-sia ya. Wa inda Abi Dawud min riwayati Ali radhiyallahu anhu man laqa falaysa lahu jum'atuhu tilka syai'. Dan siapa yang berbuat sia-sia tidak ada baginya pada Jumatnya itu apapun pahala apapun lam yasu sawabuha kamilan. Pahalanya tidak sempurna walagu mala yahsunu minal kalam apa yang tidak baik dari perkataan. Ya, kemudian tentang tadi yang sholat 2 rakaat ketika masuk juga berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah SAW yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla tempat sholat ya Idul Fitri dan Idul Adha. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah yang pertama sholat lumayan sorib kemudian beranjak fa yakum muqabilan nas berdiri menghadap manusia wa nasu julusun ala sufufihim. Mohon maaf ini tentang sholat ini ya. Yang nomor 2 apa nih ya kelewat. Ruah Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza jahadukum yaumal jum'ah apabila salah seorang kalian datang pada hari Jumat wal imam yaitu faliyarka rakaatain ya maka sholatlah 2 rakaat wal yatazawwaj fihima ayyuhafifuhuma ya jadi maksudnya meringankan ya jangan terlalu panjang sholat sunnahnya kan sudah mulai khutbah gitu ya itu dalil tentang tadi ya ketika masuk sholat 2 rakaat walaupun imam sudah khutbah. Adapun yang tadi tentang sholat id ya itu nanti di pembahasan berikutnya. Ya, jadi begitu pembahasannya ya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Ya, cukup insya Allah ya untuk pertemuan sekarang. Ya mudah-mudahan ada apa ilmu yang kita dapatkan ya dari pembahasan tentang fikih Jumat. Kalau ada hal-hal lain nanti yang belum dipahami perlu ditanyakan bisa tanyakan di grup ya kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.